Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Andre yang saya hormati dan Mbak Ria, kita akan melanjutkan materi untuk sesi pelatihan ini, yaitu untuk materi pengujian parameter kelistrikan pada generator. Nah, kita mulai dari sini, Pak ya. Jadi di dalam sistem tenaga listrik itu ada 4 bagian ya. Yang pertama ada di bagian pembangkitan, yang kedua ada di bagian transmisi dan distribusi, yang ketiga ada di bagian pemanfaatan. Nah, di masing-masing ini nanti ada beberapa pekerjaan. Ini pekerjaan Pak Andre ya, kaitannya dengan perencanaan ini, engineer. Nah, untuk perencanaan itu berkaitan dengan resiko pekerjaan itu relatif minor, Pak ya. Baik di pembangkit, transmisi maupun distribusi. Nah, agak banyaknya nanti di sini ya yang untuk di pemeliharaan dan pengujian. Karena nanti kita berkaitan dengan ya peralatan-peralatan yang mempunyai tegangan ya sehingga nanti punya potensi bahaya. Nah, bahayanya di sini mayor, baik pada pembangkit, transmisi maupun distribusi. Nah, ini kalau Pak Andre ya, kalau sekarang engineer lebih banyak di perencanaan, walaupun engineer-nya nanti lebih banyak untuk ke pemeliharaan. Nah, ini pemeliharaan harus diperhatikan masalah K3, Pak ya. Masalah K3 ini penting supaya nanti pekerjaan bisa aman, andal, dan akrab lingkungan. Nah, berkaitan dengan kelistrikan, ya itu kita mengenal beberapa peralatan, ya. Ada kalau kita kelompokkan ya ada sekitar 6 peralatan, 5 ya, 6 ya. Yang pertama generator, ya. Yang kedua motor, yang ketiga trafo, yang keempat itu feeder Pak ya, ini untuk distribusi. Yang kelima itu adalah instalasi tegangan rendah, dan yang terakhir itu baterai. Nah, ini perlu melakukan pengukuran dan pengujian. Nah, kalau kita lihat di sini sudah kita identifikasi beberapa pengujian yang perlu dilakukan, baik pada motor, generator, trafo, feeder, instalasi tegangan rendah maupun baterai. Nah, ada beberapa pengujian yang kita perlu lakukan. Mungkin ini Pak Andre sudah familiar nih. Yang pertama adalah pengujian yang paling umum ya, berkaitan dengan kelistrikan yaitu tahanan isolasi. Nah, tahanan isolasi itu nanti pengujiannya menggunakan Megger ya. Sebenarnya alatnya namanya insulation tester, cuma kita kenal dengan nama Megger. Nah, Megger ini kita lakukan secara offline. Tujuannya adalah untuk mengetahui tahanan isolasi pada baik tegangan rendah, tegangan menengah maupun tegangan tinggi. Nah, ini kita perlu melakukan uji, yaitu adalah uji tahanan isolasi. Nah, yang kedua itu adalah uji untuk polaritas indeks dan uji untuk dielectric absorption ratio atau PI dan DAR. Nah, ini seringkali kita untuk melakukan pengujian lanjutan di dalam pengujian permasalahan tentang tahanan isolasi. Jadi ini sama dilakukan secara offline. Nah, khusus untuk PI dan DAR itu hanya dilakukan pada peralatan-peralatan yang mempunyai belitan. Peralatan yang tidak mempunyai belitan seperti feeder, instalasi tegangan rendah, dan baterai tidak perlu dilakukan pengujian. Nah, yang nomor 3 itu adalah pengujian yang kita kenal dengan nama hipotes. Ya. Hipotes itu adalah
pengujian yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi isolasi pada peralatan baru, ya, misalkan kabel baru mau dipasang, ya, atau mungkin belitan baru yang mau kita pasang, itu nanti perlu dilakukan pengujian hipotes. Nah, ini dilakukan untuk tegangan menengah ke atas. Nah, hati-hati dengan hipotes karena hipotes itu merupakan uji merusak. Dia termasuk proof test. Apabila nanti peralatan yang diuji itu jelek, ya nanti dia akan rusak. Sehingga di sini diperlukan untuk pengujian yang lebih hati-hati. Nah, yang keempat itu adalah pengujian tangen delta. Nah, tangan delta fungsinya untuk apa? Yaitu nanti untuk mengetahui kondisi isolasi. Sama semuanya itu mengetahui kondisi isolasi, ya. Di sini diperuntukkan untuk tegangan menengah ke atas. Apa saja yang perlu dilakukan pengetesan tangan delta? Bisa di generator, bisa di motor, bisa di trafo maupun di feeder. Nah, yang berikutnya adalah pengujian dengan menggunakan teknologi partial discharge. Dilakukan secara offline maupun online. Fungsinya adalah sama, ya, untuk mengetahui kondisi isolasi, terutama yang di sini untuk tegangan menengah ke atas. Nah, yang keempat, yang keenam kok keempat, ya, yaitu adalah ERT atau Earth Resistance Test. Ini fungsinya adalah untuk melakukan pengujian tahanan pentanahan baik pada instalasi listrik maupun proteksi petir. Nah, ini perlu dicek itu pada instalasi generator, motor, trafo, feeder maupun tegangan rendah. Jadi untuk tahanan pentanahan itu sampai ke instalasi tegangan rendah. Yang ketujuh adalah micro ohm test. Nah, ini mungkin Pak Anu sudah familiar nih tes-tes seperti ini, ya. Yaitu untuk mengetahui kondisi sambungan, ya, apakah terjadi loss connection atau tidak. Ini sangat penting untuk mengetahui terjadinya loss connection. Ini hampir semua peralatan itu perlu dilakukan pengujian ini. Micro ohm test, ya, jangan sampai nanti terjadi loss connection karena akan menjadi panas dan menjadikan rugi-rugi, ya. Yang kedelapan itu adalah circuit breaker test. Ya, ini untuk pengaman apakah dia masih dalam kondisi baik atau tidak. Yang ketujuh adalah untuk pengujian relay dan kalibrasi. Nah, ini tentu saja untuk relay-relay yang digunakan untuk pengaman pada tegangan menengah. Baik untuk generator, kalau di generator nanti ada banyak relay proteksi, mulai dari relay power reverse sampai relay ground fault. Motor juga sama, ya. Trafo juga hampir mirip, ya. Baik untuk proteksi internal, gangguan internal maupun gangguan eksternal. Itu nanti relay proteksinya harus diuji apakah dalam kondisi baik atau tidak. Yang berikutnya adalah infrared termografi atau heat gun test. Yaitu untuk mengukur perbedaan temperatur pada peralatan. Nah, ini bisa diterapkan pada berbagai macam peralatan listrik. Nah, yang berikutnya adalah nomor 11, yaitu adalah DC resistant test. Ini digunakan untuk melakukan pengujian untuk mengetahui nilai dari tahanan dari belitan. Jadi nanti ini memerlukan nameplate-nya dari pabrik seperti apa, sehingga nanti perlu dicek berapa nilai tahanan pada belitannya. Terutama pada generator, motor maupun trafo. Nah, yang ke-12 itu adalah switch comparison test untuk mengetahui kondisi turn, ya, coil winding, ya, pada trafo
motor maupun generator yang terjadi short antar tennya, antar belitannya, sehingga nanti bisa dilakukan dengan menggunakan switch comparison testnya. Yang ke-13 itu adalah RFT atau ring flux test. Ini khusus pada generator dan motor. Itu digunakan untuk mengevaluasi kondisi laminasi dari inti besinya. Ini nanti bisa dilakukan ring flux test. Yang berikutnya adalah short circuit filter test. Ya. Ini digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya short circuit ya, pada belitan. Jadi ini belum sampai terjadi ground fault, tetapi ini ada terjadi shorten pada belitan-belitan ya, tidak menjadi masalah yang serius, tetapi ini bisa menimbulkan masalah yang cukup besar kalau dibiarkan. Yang berikutnya adalah voltage drop test. Ini untuk mendeteksi gangguan pada belitan, ya, terutama yang rotor yang diinjeksi dengan DC. Ya. Yang berikutnya adalah zero adjustment pada brush rocker adjustment, yaitu untuk mendeteksi sparking yang terjadi pada karbon brush dan komutator mesin DC. Ini biasanya digunakan untuk mesin DC atau generator yang eksitasinya menggunakan brush atau sikat. Berikutnya ada growler test, ada vibration test, dan lain sebagainya. Ya, ini untuk growler itu untuk mendeteksi kondisi rotor dengan menginduksi magnetik ke rotor barnya. Sedangkan untuk vibrasi itu mengetahui kondisi vibrasi peralatan. Yang berikutnya yang dilakukan di generator ya, kalau MCA itu hanya untuk motor circuit analysis. Ya, berikutnya itu adalah untuk pengetesan EMI atau elektromagnetic interferensi. Ya, bagaimana nanti interferensi dari ini perlu dicek ya menggunakan peralatan EMI, yaitu untuk mengetahui kerusakan komponen ya baik pada generator maupun motor. Yang berikutnya adalah untuk ASA atau Electric Signature Analysis. Nah, ini sudah banyak sekarang ya, current signature analysis. Ini banyak digunakan untuk melakukan pengujian pada motor maupun generator. Yaitu di sini untuk mengetahui arus ya maupun tegangan signal pada rotor dan inti statornya. Sehingga nanti bisa dideteksi ya beberapa gejala-gejala yang ada. Nah, ini untuk yang trafo ya ada beberapa tambahan mulai dari TTR ya, DGA, BDV, oil purification dan lain sebagainya. Ini adalah uji-uji yang dilakukan pada peralatan listrik ya. Kalau trafo ini cukup lengkap ya, mulai dari tadi sampai ada tambahan ini ya. Ini adalah uji yang diperlukan pada peralatan listrik ya, baik pada generator, motor, trafo, feeder dan lain sebagainya. Nah, dasar hukumnya apa? Melakukan pengetesan ya. Pengujian dan pengetesan itu dasar hukumnya adalah menggunakan ini ya. Permenaker nomor 12 tahun 2015. Jadi yang namanya instalasi listrik baik peralatan maupun perlengkapan itu harus dilakukan pemeriksaan setiap 1 tahun. Pengujian harus dilakukan setiap 5 tahun. Nah, ini untuk instalasi listrik. Nah, kalau untuk generatornya ya nanti kita mengacu pada manufacture-nya seperti apa. PLN juga mensyaratkan ya untuk instalasi listrik maksimum 10 tahun sekali harus dilakukan pengecekan ya. Nah, di SNI tertulis di sini 5 tahun, 10 tahun ya. Di tempat kerja itu harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian sehingga nanti kita dapatkan sistem kita itu sangat andal ya. Nah, SNI pada ini PUIL 2000 ya. Pengujian sesuai dengan ini harus dilakukan oleh ini sekurang-kurangnya setahun sekali.
Nah, untuk isolasi dan saklar proteksi itu setengah tahun sekali. Sehingga nanti harus diperhatikan ya. Ini persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya berdasarkan. Nah, di PUIL 2011 ada perubahan menjadi setahun sekali dan setengah tahun sekali. Ini adalah amanah dari undang-undang ya yang telah diratifikasi menjadi standar nasional Indonesia. Oke, sekarang kita masuk pada pengujian rotor dan stator pada generator. Nah, apa yang diuji berkaitan dengan rotor dan stator generator? Yang paling sering dilakukan pengujian adalah berkaitan dengan isolasi. Karena isolasi ini mempunyai peran yang sangat vital. Sistem isolasi pada generator biasanya itu merupakan kombinasi ya, paduan atau campuran dari beberapa material yang berbeda yang digunakan untuk memproteksi belitan medan dan lilitan pada stator. Nah, sehingga di sini dibutuhkan sistem pengujian ya untuk mendapatkan ya gambaran-gambaran tentang operasi dari stator dan rotor ini ya apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, pengujian isolasi nanti meliputi pengujian kekuatan dielektrik ya. Nah, untuk generator awal-awal itu isolasinya banyak menggunakan aspal dan mika. Nah, aspal mika ini terkenal dengan kemampuannya yang cukup baik, tetapi di sini dia mempunyai kelemahan yaitu menyerap kelembapan. Sehingga untuk isolasi stator maupun rotor dengan menggunakan aspal mika ini nanti perlu treatment yaitu berupa pengeringan agar nanti tahanan isolasinya bisa baik, agar bisa kering dan lain sebagainya. Nah, untuk perkembangan isolasi ya, itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sekarang banyak dikembangkan bahan-bahan yang mempunyai ketahanan cukup baik ya, yang mempunyai kekuatan elektrik maupun mekanik. Salah satunya adalah kekedapan terhadap air ya. Jadi nanti tidak mudah menyerap air, tidak mudah menyerap oli, tidak mudah terkontaminasi ya. Nah, sehingga nanti tidak mudah terjadi korosi dan lain sebagainya. Nah, dengan ini diharapkan nanti isolasi menjadi pendukung utama pada peralatan listrik ya. Nah, ini adalah contoh untuk sistem isolasi pada stator maupun rotor ya. Di mana nanti ini sangat penting kalau kita lihat antara stator dan rotor ini isolasinya kan sangat tipis ya. Tidak seperti pada instalasi-instalasi yang lain yang cukup tebal. Jadi instalasi listrik pada generator itu instalasinya sangat tipis. Sehingga di sini diperlukan pengujian apakah isolasi pada stator yang ada di sini ya dan juga yang ada di rotor itu sudah memenuhi kemampuan untuk bertahan selama beroperasi. Nah, di listrik sendiri ya, isolasi itu merupakan salah satu komponen yang sangat vital. Termasuk di belitan stator dan di belitan rotor. Nah, fungsinya untuk apa isolasi itu? Yaitu adalah untuk menahan tegangan. Yang kedua, membatasi tegangan. Sehingga arus yang mengalir pada penghantar tidak menimbulkan panas yang berlebihan. Nah, kalau kita lihat kebanyakan kerusakan peralatan listrik penyebabnya apa? Sebagian besar itu penyebabnya adalah gagalnya fungsi isolasi.
sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan. Karena gagalnya isolasi sehingga antar elektroda yang berbeda, antar fase yang berbeda bisa terjadi gangguan atau hubung singkat. Nah, pada operasionalnya, tegangan yang diberikan kepada peralatan itu kadang-kadang mengalami tegangan lebih. Baik tegangan lebih karena transient, switching, baik switching hubung maupun switching petir, maupun tegangan lebih karena adanya gangguan. Nah, tegangan lebih ini nanti yang akan mengakibatkan kemampuan isolasi di dalam menahan tegangan ini menjadi berkurang. Nah, yang kedua, penyebab terjadinya keausan dari isolasi adalah arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian akan mengakibatkan panas. Nah, panas inilah yang menyebabkan nanti isolasi akan menurun. Nah, apabila nanti isolasinya menurun, maka apabila diberikan level tegangan tertentu, isolasi sudah tidak bisa menahan sehingga dapat terjadinya breakdown. Nah, oleh karena itu di bagian maintenance ya, mempertahankan kekompakan dan kualitas sistem isolasi itu sangat urgent dan sangat penting agar ya proses pemanasan yang terjadi, kehampaan, kerusakan mekanis, ketidaknormalan itu dapat dihindari. Nah, penurunan kualitas isolasi itu akan menyebabkan terjadinya kegagalan kerja pada generator. Nah, apabila terjadi kegagalan ya maka efeknya begini. Kerusakan pada stator dan rotor yang sangat serius ya membutuhkan nanti rewinding atau penggantian lilitan. Nah, untuk penggantian lilitan ya harapannya nanti lilitan diganti itu adalah karena memang lifetime-nya sudah tercapai. Bukan karena adanya gangguan yang menyebabkan kerusakan alat ya. Nah, dasarnya apa untuk melakukan pengujian pada stator dan rotor? Nah, ini sebagai seorang engineer nih Pak Andre ya, Pak Andre ya. Pak Andre harus memahami tentang dasar kita melakukan pengujian. Nah, referensinya apa ya? Referensi pertama itu IEEE 115. Ini saya kira Pak Andre mestinya sudah punya. Sudah punya ya Pak Andre ya? Yaitu isinya adalah tentang guidance test prosedur untuk mesin sinkron. Yang kedua adalah IEEE 112 yang berisi tentang standar tes ya untuk prosedur pengetesan motor dan generator. Yang ketiga adalah untuk IEEE 600343 ya. Ini berkaitan dengan specific requirement for cylindrical rotor synchron ya. Nah, dan lain sebagainya. Saya kira ada banyak ya di sini ya. Selain IEEE, kita juga bisa menggunakan rekomendasi dari berbagai macam standar yang ada. Seperti standar IEC, standar NEMA, standar VDA, standar SNI, ya, standar untuk Baker, standar electric machinery, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak standar yang nanti kalau kita tuliskan ada banyak sekali. Nah, apa yang dimaksud dengan tes ya? Jadi pengujian itu ada beberapa istilah yang digunakan. Ada tes, ada monitoring, dan ada proteksi. Bicara tentang tes itu adalah tentang evaluasi kritik. Ya, observasi atau evaluasi. Itu yang namanya tes ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya melakukan pengukuran, taking measure, melakukan pengukuran untuk melakukan checking, mengecek ya,
Apa yang dicek? Yang pertama adalah quality. Yang kedua adalah performansi atau reliability. Jadi ini yang paling penting. Quality, performansi, atau reliability ya. Dari peralatan listrik ya, khususnya berkaitan dengan ya pada saat nanti dia akan dilakukan untuk beroperasi secara normal. Nah, selain testing ada juga inspeksi atau monitoring. Nah, kalau monitoring di sini lebih mengarah pada observasi dan pengecekan. Jadi nanti melakukan observasi dan pengecekan sebuah peralatan ya, progresnya seperti apa, kualitinya nanti bagaimana pada periode waktu tertentu. Dengan pengamatan secara sistematik. Ini yang dikatakan sebagai monitor. Nah, yang ketiga itu adalah bentuknya seperti apa. Ya. Monitoring dapat dilakukan secara online atau real time ataupun tidak real time. Jadi nanti bisa digunakan bantuan peralatan-peralatan untuk melakukan pengukuran. Seperti kalau untuk turbin ya nanti ada TSI. Kalau di PD nanti ada PD online. Kalau di temperatur ya nanti ada monitoring temperatur. Kalau nanti ada di vibrasi ya nanti ada monitoring vibrasi dan lain sebagainya. Ada yang dilakukan ya secara otomatis atau melalui operator. Sehingga nanti dilakukan monitoring oleh operator secara manual. Di mana nanti operator akan melihat ya kondisinya, nanti dicatat, dituliskan dalam bentuk itu. Atau bisa dilakukan secara dinamis. Bisa juga dilakukan dengan menggunakan expert system, algoritma yang kompleks dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk testing itu nanti kita kenal ada testing secara online maupun secara offline. Nah, untuk testing nanti pilihannya ada dua, lolos atau tidak lolos, go or no go. Nah, yang ketiga adalah protection. Nah, ini untuk melakukan proteksi, ya, bagaimana agar biasanya nanti untuk monitoring itu diintegrasikan dengan sistem safety. Safety itu kaitannya nanti dengan proteksi. Baik proteksi peralatan terhadap manusia maupun terhadap bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan. Nah, ini bisa berupa online dan offline ya. Bisa juga nanti membutuhkan operator ya untuk membantu ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini monitoring, ini protection, ini testing. Apa yang dimonitoring misalkan ya? MW dayanya, MVAR tegangannya, AC DC ya, arusnya, temperaturnya, vibrasinya, interferensinya dan lain sebagainya. Yang diproteksi apa ya? Perbedaannya, volt per head, loss of field, loss of excitation, negatif sequence current-nya, reverse power-nya dan lain sebagainya. Nah, irisan dari monitoring dan proteksi inilah yang nanti biasanya nanti muncul apa yang perlu diprotek. Misalkan di sini field ground, stator ground, vibrasi dan lain sebagainya. Nah, untuk testing ya, generator yang perlu dites itu salah satu yang paling utama itu adalah di stator dan di rotor. Nah, ini ada banyak pengetesan. Di stator ini yang sering kali dites ini. Sedangkan di rotor ini yang sering dites. Nah, tes-tes ini nanti fungsinya untuk mengetahui apakah
peralatan ini ya dalam kondisi baik atau tidak, siap kerja atau tidak untuk periode yang telah ditentukan. Tadi kalau kita menggunakan PM untuk overhaul 8.000, 16.32. Nah, ini kalau dilakukan overhaul ringan, nanti apakah dia mampu bertahan 8.000 lagi atau tidak? Plus minus ya. Sehingga nanti dilakukan maintenance lagi 8.000 jam lagi. Dilakukan maintenance lagi 16.000 jam. Dilakukan untuk overhaul berat 32.000 jam. Nah, kalau kita lihat ini sudah kita buatkan ya tabel. Ini beberapa pengujiannya. Ini sifatnya ada yang online, ada yang energize, ada yang any speed, nominal speed, de-energize, tuning gear, idle dan lain sebagainya. Ini adalah sama ya untuk pengujiannya. Mana-mana pengujian yang membutuhkan online ya, apakah pengujian bisa dilakukan online atau tidak, atau harus dalam kondisi mati di-energize atau dalam kondisi idle. Nah, kita lanjut untuk pengujian rotor generator. Ada banyak pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dari sistem isolasi yang digunakan nanti untuk mengevaluasi kekuatan dieelektrik yang tujuannya nanti adalah untuk menjamin keandalan. Nah, untuk melakukan pengujian pada stator maupun rotor ya nanti kita melibatkan tegangan yang nanti kita gunakan untuk melakukan pengujian. Kalau manusia ujiannya ujian, Pak ya. Seperti tadi pretest, posttest itu ujian. Ujiannya biasanya kalau manusia itu kan 3 Nah, ini kalau untuk generator khususnya stator ya ujinya nanti dengan tegangan. Diberi tegangan. Nah, untuk tegangannya nanti ada perbedaan, masing-masing uji tegangannya berbeda. Level tegangannya juga berbeda karena nanti yang diuji karakteristiknya juga berbeda. Nah, uji yang pertama itu disebut sebagai uji proof test. Proof itu pembuktian. Uji itu ya pengujian. Proof test itu artinya adalah pengujian untuk membuktikan apakah peralatan ini masih baik atau tidak. Biasanya digunakan untuk alat baru. Ya, kalau kita mau bepergian ya kita dicek Pak ya. Rapid. Dicek rapid atau di swab. Kalau corona ya kan. Nah, ini kalau di penghantar ataupun trafo atau stator, generator, motor ya harus diuji juga. Ini baru ini benar enggak ini tahan terhadap tegangan sekian. Nah, sehingga nanti dilakukan pengujian. Nah, proof test itu menggunakan tegangan yang lebih tinggi dari tegangan kerja. Jadi kalau tegangan kerjanya 100 ya ngujinya pakai 150. Nah, alasannya apa menggunakan tegangan yang lebih tinggi? Yaitu adalah untuk mengetahui apakah lilitan ini masih bagus atau tidak. Kalau sudah tidak bagus ya nanti akan terjadi breakdown. Kalau bagus ya tidak. Nah, pertimbangannya adalah daripada nanti rusak pada saat operasi. Nah, sehingga lebih baik rusak sekarang. Langsung diperbaiki. Jadi kalau kita beli baru ya harus dicek dulu. Ini bagus atau tidak. Nah, biasanya nanti pertimbangannya masalah ekonomis. Lebih menguntungkan mana kita menguji merusak ya
atau kita membiarkan terjadi outage. Nah, kalau terjadi outage ya nanti kerugian-kerugiannya ya bisa menjadi lebih banyak. Nah, ini adalah contoh untuk proof test, yaitu pengujian menggunakan high potential. Supaya nanti kita bisa tahu ya kondisi dari belitan kalau nanti ada gangguan. Contohnya misalkan di sini ada gangguan pada titik netral, impedansi rendah. Nah, ini akan menyebabkan kenaikan tegangan. Apakah nanti kalau ada gangguan, belitan ini masih tahan atau tidak? Nah, kadang-kadang yang namanya gangguan itu mereka bisa melewati inti dari stator yang tidak dapat diatasi oleh circuit breaker. Nah, ini jangan sampai nanti stator ini ya tidak mampu menahan tegangan karena adanya gangguan. Nah, hipotes itu adalah cara terbaik ya untuk menentukan apakah isolasi lilitan itu sesuai untuk level tegangan yang dibutuhkan atau tidak. Nah, hipotes itu paling umum diterapkan pada lilitan stator generator ya untuk mencari kerusakan pada lilitan. Nah, hypot itu juga merupakan pengujian yang tujuannya nanti untuk memperkirakan kekuatan dielektrik isolasi dari lilitan stator. Nah, prinsipnya adalah jika ada kerusakan isolasi yang cukup besar, tegangan yang diberikan pada saat uji akan mengakibatkan terjadinya breakdown. Sehingga nanti dapat diketahui, oh di sini sudah tidak layak untuk digunakan. Nah, di sini sifatnya dia merusak. Kalau nanti statornya diuji dengan ini rusak ya maka harus dililit ulang. Daripada nanti dipasang ternyata tidak tahan lama, nanti breakdown ya akan mengakibatkan kerugian yang besar. Sehingga harus diuji. Kalau diuji masih tahan ya berarti masih baik. Nah, pengujiannya seperti apa? Pengujiannya nanti adalah per fase ya. Jadi masing-masing fase nanti terpisah. Salah satu fase yang dites dihubungkan dengan rangkaian, yang lain digroundkan. Nah, untuk hipotes itu ada 3 macam. Yang pertama adalah AC hipotes dengan frekuensi normal. Jadi untuk pengujiannya nanti menggunakan listrik AC dengan frekuensi normal. Berapa frekuensi normal? 50 atau 60 Hz. Ini untuk menguji ya dengan arus AC yang normal, apakah dia mampu bertahan atau tidak. Nah, ini dimaksudkan untuk melakukan pengecekan ya berkaitan dengan lilitan statornya tadi. Nah, berapa nilai tegangannya? Ada beberapa referensi ya yang bisa digunakan. Ini yang populer itu adalah menggunakan tegangan 1,5 dari tegangan RMS ditambah dengan 2000. Ini nanti untuk yang pengujian AC hipotes.
Nah, untuk AC hipotes ya, uji ini ya, itu termasuk dalam kategori go and no go test ya. Jadi di sini bisa digunakan di kabel ya, bisa digunakan di trafo, bisa digunakan di motor maupun generator. Nah, prinsipnya adalah mencari ini ya, arus bocor ya pada saat nanti sebuah belitan kabel pada belitan trafo motor ya itu diberikan tegangan yang lebih tinggi di atas tegangan nominalnya, sedangkan untuk pelindung logam kabelnya nanti di ground. Nah, dengan pemberian tegangan ini ya nanti bisa dicek ya arus bocornya sehingga nanti bisa diketahui ya berapa nilai tahanan isolasinya. Nah, ini adalah untuk rekomendasi dari maker untuk kabel. Ini untuk DC ya, DC test pada frekuensi 60 Hz atau 50 Hz biasanya menggunakan tegangan sekian akar 2 kali RMS. Kalau akar 2 ya 1,4. Ada yang merekomendasikan 1,5 dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa pengujian high-pot ya, baik pada kabel, trafo, motor maupun stator generator itu bisa merusak. Nah, biasanya ini perlu dipertimbangkan ya untuk pengujian high-pot ya. Jadi harus benar-benar kabel baru ataupun belitan baru yang nanti akan kita tes. Termasuk di sini harus dipertimbangkan ya agar tidak merusak kabelnya. Nah, yang berikutnya adalah rekomendasi dari Emerson ya. Ini Emerson juga merekomendasikan untuk pengetesan ya. Nah, ini beberapa rekomendasi ini dari IEEE. Jadi di sini ada nilainya ya, kabel rating pace to pace, ini kabel ya. Ini pace to ground-nya. Ini acceptance test-nya, ini untuk maintenance test pace to ground-nya. Sehingga nanti berbeda. Rekomendasi Baker, berapa nilai tegangan yang dibutuhkan? Ini untuk rekomendasi Baker itu mengacu pada rekomendasi dari IEEE 431974. Nah, ini bergantung pada nilai tegangan nominalnya. Nah, rumusnya adalah seperti ini ya. 2 kali tegangan nominal ditambah dengan 1000 volt. Ini rekomendasi dari Baker. Jadi di sini 2 kali tegangan nominal, contohnya di sini kalau tegangan nominalnya 460 ya, dikalikan itu ditambah 1000 volt. Nah, untuk belitan baru nanti masih dikalikan dengan indeks faktornya antara 1,2 sampai 1,7. Sehingga nanti didapatkan kalau tegangan 460, tegangan ujinya sekian.
tentu saja nanti untuk pengujiannya waktunya tidak lama. Kalau waktunya lama ya jebol. Ya. Nah ini rekomendasi dari double. Ini hampir sama, yaitu adalah 2 kali tegangan nominal ditambah 1 kV. Untuk mesin baru, sedangkan untuk DC ya dikalikan nanti dengan 1,6. Pak Andre masih aktif? Ya, Bapak Andre. Bapak Andre. Aktif. Iya. Oh iya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Sorry. Oke. Iya, Pak. Nah ini kita lanjutkan Pak ya. Ini Lanjut, untuk Pak. Lanjut. rekomendasi dari electric machinery ya. Di sini ada beberapa rekomendasi ya. Ini untuk rotating machine ada beberapa rating tegangan yang bisa diterapkan termasuk untuk dayanya. Ini kalau untuk daya sekian menggunakan rumus ini. Untuk self starting resistance ya, ini ada lengkap di sini. Ini rekomendasi dari electric machinery. Nah, yang kedua adalah very low frequency hypothesis. Kalau tadi menggunakan normal frekuensi 50-60 Hz. Nah, untuk pengetesan hypothesis itu bisa juga menggunakan AC dengan frekuensi yang sangat rendah. Nah, biasanya yang digunakan adalah ini ya, 0,1 Hz. Nah, kenapa digunakan frekuensi yang sangat rendah? Di sini pertimbangannya adalah untuk peningkatan reaktansi kapasitif pada frekuensi yang sangat rendah itu nanti dapat mengurangi arus pengosongan pada saat pengujian. Nah, dengan konsep ini maka secara teknis peralatan pengujiannya menjadi semakin kompak ya. Nah, dengan uji ini dapat dilakukan prediksi kerusakan peralatan ya, dari hasilnya nanti seperti apa. Nah, untuk tegangannya itu berbeda dengan frekuensi normal. Untuk very low frekuensi hypothesis itu 15% dari tegangan RMS-nya. Jadi nanti kalau tegangan RMS-nya 23 kV ya nanti tinggal dikalikan 115%. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan hypothesis DC atau dikenal dengan nama DC hypothesis. Nah, karena DC ya biasanya peralatannya lebih kecil ini. Nah, untuk pengujiannya biasanya menggunakan rekomendasi 70% lebih tinggi dari tegangan RMS-nya. Nah, di tegangan AC itu ada 3 macam tegangan. Ada tegangan V puncak ke puncak, ada V max atau VM, dan ada VRMS atau V efektif. Nah, yang kita gunakan adalah tegangan RMS atau tegangan yang dibaca oleh alat ukur. Nah, ini tabel untuk penggunaan tegangan ya, pengujian pada stator. Nah, biasanya nanti di sini menggunakan kalau untuk ini ya tegangannya sekian.
Kalau menggunakan frekuensi rendah ini, kalau menggunakan tegangan DC. Nah, di mana E-nya itu adalah tegangan dari RMS line to line dari generator. Nah, yang kedua itu tadi yang pertama adalah proof test. Nah, yang kedua itu adalah analytical test. Analytical test itu adalah pengujian yang digunakan untuk melakukan analisis. Apa yang dianalisis? Yang dianalisis itu adalah kondisi ya dari isolasi peralatan yang akan kita tes. Nah, dengan adanya analytical test itu nanti dapat mengetahui ya seberapa baik ya isolasi dari peralatan yang kita uji. Nah, berkaitan dengan analytical test itu ada banyak ya untuk tesnya. Yang kita ambil yang sering kita gunakan itu ada 6. Yang pertama adalah insulation resistant test, Maker ya. Yang kedua ada DC leakage ya. Yang ketiga ada tangen delta atau dissipation factor. Yang keempat ada balancing voltage rotor test ya, keseimbangan tegangan. Yang kelima itu adalah pengukuran tahanan dalam rotor. Dan yang keenam itu adalah pengukuran partial discharge. Nah, yang pertama adalah untuk insulation resistant test ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, isolasi itu mempunyai peran yang sangat penting. Ada salah satu pengukuran dari isolasi itu adalah menggunakan Maker atau tahanan isolasi. Nah, nama Maker ini sudah sangat populer karena kebanyakan alatnya mereknya Maker ya, sehingga istilahnya yang menggunakan Maker. Nah, ada banyak referensi yang kita gunakan untuk menentukan berapa sih nilai Maker yang baik itu ya. Nah, Maker itu merupakan tes yang paling mudah dan sederhana. Ya, karena tinggal diukur saja, nilainya nanti juga dalam bentuk angka. Nah, tinggal nanti kita bandingkan dengan standarnya berapa. Nah, di dalam Maker itu nanti ada 2 lanjutan, yaitu adalah polaritas indeks dan juga DAR. Nah, berkaitan dengan indeks itu, indeks nanti berkaitan dengan penyerapan dari uap air ataupun kotoran ya yang ada di dalam baik di stator maupun di rotor. Jadi setelah dilakukan nanti pengukuran selama periode waktu tertentu, kalau untuk PI itu 10 menit ya dibanding 1 menit. Kalau untuk DAR itu 1 menit dibanding berapa, Pak? 1 menit dibanding setengah menitnya, Pak. Setengah menit, 30 detik ya. Iya. Nah, ini nanti sama ya tujuannya untuk melihat apakah kadang-kadang Makernya bagus tetapi PI-nya jelek. Nah, sehingga nanti bisa kita melakukan treatment. Apakah nanti ini ya perlu dilakukan untuk pembersihan, pengeringan, sehingga nanti bisa didapatkan nilai yang lebih baik. Nah, untuk PI itu, PI sama tahanan isolasi nilainya beda-beda. Menurut rekomendasi dari satu organisasi maupun asosiasi ataupun dari pabrikan itu nilainya beda. Demikian juga untuk PI. Tapi kalau di pembangkit umumnya nilai PI itu diambil yang sederhana itu ya, 2,5 atau bahkan 2 Pak ya. 2, Pak. Kalau di sana 2 ya. 2, Pak. Ya, ada yang 2,5, ada yang 2, ada yang 3. Semakin tinggi semakin bagus. Ya. Nah, ini karena pengalaman.
Nanti kita lihat ya rule of thumb-nya. Rule of thumb-nya ada banyak nanti ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ini untuk tahanan isolasi. Ini saya kira Pak Andre sudah sangat familiar ini. Untuk maker ya. Di sana mereknya apa, Pak? Bisa di itu kita pakai apa ya? Maker apa? Saya juga lupa, Pak. Ganti-ganti soalnya banyak alatnya. Ganti-ganti, Pak ya, alatnya Ada banyak. yang kecil, ada yang besar, Pak. Ya. Nah, Kita, ini untuk makernya, mereknya macam-macam, Pak ya. iya. Nah, ini untuk rule of thumb-nya. Rule of thumb-nya itu tahanan isolasi minimum itu 1000 ohm per volt atau 1 kV per kok 1 kHohm per volt. Nah, biasanya nanti ada tambahan 1 mega. Jadi nanti ini referensi pertama. Karena ternyata kalau kita pelajari ada banyak referensi ya. Nah, untuk tegangannya nanti ada banyak pilihan ya. Mulai dari 500 sampai tergantung pada tegangan generatornya ini ya. Bisa sampai yang di sana sampai paling tinggi berapa, Pak? 15.000 ada nggak, Pak? 10.000 ya, Pak? 10.000 ya. Iya, punya kita 10.000. Ada yang sampai 12.000, ada juga yang sampai 15.000, tapi ya itu jarang. Jarang. 15.000 karena untuk peralatan yang besar. Ya. Kalau umumnya ya 10.000. Ya. Nah, ini untuk tegangan DC yang diterapkan, kita bisa menggunakan rekomendasi dari IEEE, IEC, VDA, Becker, dan lain sebagainya. Kalau di sana pakai 10.000, Pak ya? 10.000, Pak. Maksimal. Ya, kalau di sini lebih besar dari ini, 12 kV ini kan. 12 kV ini pakainya ya ini rekomendasinya. Ini alatnya saya kira sudah tidak asing lagi. Nah, berapa nilai dari ini ya menurut rekomendasi dari yang pertama Nexan. Ini untuk kabel kalau ini Pak ya. Karena ini kadang-kadang campur. Rekomendasinya antara kalau ini kabel. Kalau kabel yang kedua ini dari apa ini? Puil 2000 yang lama Pak ya. Ini kalau tegangan sekian, minimal sekian, tegangan sekian, minimal sekian. Walaupun secara rumus tadi kan cuma 1000 ohm per volt. Tapi dalam kenyataannya kadang-kadang berbeda. Semakin tinggi semakin baik, idealnya begitu. Ini minimumnya Pak ya. Kadang-kadang minimumnya itu berbeda nanti dengan rekomendasinya. Nah, ini rekomendasi dari Metrel. Nah, ini yang dikatakan rule of thumb itu ini. Karena rule of thumb ini kan belum disepakati. Kenapa sih kok harus lebih besar dari 1 mega? Ini rule of thumb, Pak ya. Nilainya ini kan tergantung tadi ya. Dari rule of thumb-nya berapa. Ini rekomendasi dari PUIL 2011. Nah, PUIL 2011 berubah, Pak. Berubahnya tidak pakai 1000 ohm per volt, tetapi berapa, Pak, sekarang? 2000. 2000. Dikalikan 2. 2 kali. Ya, 2 kali 1000. Nah, ini memang kadang-kadang ada terjadi perubahan. Kalau saya yang mana yang paling aman, yang paling tinggi aja yang kita ambil. Paling safety. Paling safety kalau paling tinggi. Tapi ya kadang-kadang di lapangan, waktu sekian ini agak ragu. Ya, kita harus putuskan, kita mau pakai yang mana rekomendasi. Electric machinery ya. Electric machinery 1 mega ya. Ini Pak ya. Masih sama 1 kV per 1 mega. Nah, untuk tegangan testingnya di sini.
Kalau untuk rotor maksimal 1000 volt ya. Ya, 1000. Kalau di sana rotor berapa, Pak? 1000 atau 500? Rotor diuji di 500, Pak. Kalau rotor. 500. Ya karena hati-hati kalau rotor itu karena di situ ada eksitasi. Betul. Jangan sampai nanti keliru maker stator. Kalau stator tegangannya berapa, Pak? Kalau stator kita biasanya di 2500, Pak. 2500. Jangan ketuker sama rotor, Pak ya. Iya. Nah, biar nggak ketuker gimana, Pak? Kita udah berdasarkan standar sih, Pak. Ya ini pas waktu ini kan kadang-kadang pas nggak konsentrasi nih ngasih Waduh, saya kalau ini. itu bahaya, Pak. Bahaya. Iya, kalau dikasih tegangan 2500 untuk rotor kan langsung plus. Set, Pak. Kadang langsung error aja. Ya, langsung error dia. Dan voltage saya bacaannya. Waduh. Nah, ini harus hati-hati banget untuk pengetesan rotor nih. Jangan sampai ketuker dengan stator ya, karena di situ beda. Ini yang awal-awal nih. Teknisi-teknisi baru ini harus di ini, Pak. Ada SOP-nya harus jelas. Ini rekomendasi dari IEEE untuk 1 menit minimal sekian ya. Ini untuk tes spesimennya ini ya. Terus untuk temperatur ambience-nya juga dicatat berapa. Karena ini nanti juga berpengaruh untuk temperatur ambience-nya. Jadi untuk pengujian ini ya kapan dilakukan? Karena nanti uap air di situ juga agak beda. Pagi, siang, sore, apakah kondisinya hujan, ataukah mendung, dan lain sebagainya. Nah ini rekomendasi dari NETA. NETA itu ya yang maker itu kadang-kadang ya gunakan macam-macam. Kadang gunakan NETA, kadang gunakan IEEE. Beda-beda. Ya tergantung alatnya beda. Nanti dibaca di ininya manual booknya, Pak. Sama-sama alat itu kadang-kadang kan sama-sama alat itu kadang-kadang dia pas waktu buat itu rekomendasinya pakai ini. Jadi nanti penyesuaiannya pakai itu. Ya paling aman kebiasaan di sana apa, tapi dikaji, Pak ya. Kalau di sana alatnya ini yang dipakai ini, ya nanti kita kalibrasi. Nanti masalahnya kalau nanti ganti alat ya kan. Ganti alat nanti kadang-kadang beda rekomendasi. Ini sama ya untuk NETA, ini untuk apa ini? Untuk trafo ya, trafo. Nah, ini trafo beda-beda untuk isolasinya. Apakah kering atau liquid? Itu nanti beda untuk tegangan ininya juga beda. Nah, ini contoh hasil pengukuran trafo ya. Nah, untuk perusahaan oil and gas yang mempunyai potensi terjadinya exploit ya, ledakan. Nah, biasanya nanti mengacunya ke sini, Pak. AEMT, Pak. Association of Electrical and Mechanical Trades. Ini yang banyak dipakai untuk bidang ini, Pak. Karena ini kaitannya dengan explosion proof. Tidak lagi ke IEEE khusus, karena ini khusus yang berkaitan dengan oil and gas company. Oke, ini contoh untuk pengujian apa namanya maker di motor ya. Saya kira sama di maker di motor, stator ya. Cuma kalau di motor yang di maker ya statornya. Rotornya enggak usah di maker. Kecil, Pak. Karena rotornya udah kuat gitu kan. Iya.
Untuk kabel saya kira itu ya, ini untuk rekomendasi dari ini ya, mungkin tidak perlu saya bahas juga. Nah, ini untuk pengujian di trafo ya, pengujiannya seperti apa, baik antar fase ke ground maupun fase ke fase. Nanti proses pengujiannya seperti apa ya. Nah, ini yang untuk stator generator ya, saya kira sudah sangat familiar ini Pak Andre ya. Ya tinggal nanti dicatat aja hasilnya. Yes. Ini yang untuk fase ke groundnya, ini untuk phase ke phase-nya. Nah, tinggal nanti diubah-ubah, kita catat nanti ya. Untuk stator ya nanti perlu dilakukan pengecekan beberapa tahap. Kalau di sana beberapa tahap atau langsung, Pak? Biasanya beberapa tahap sih Pak, dari Sama, awal. Pak ya? Iya, Awal sampai nanti sebelum dikonek ke busbar ya? betul. Itu udah harus di busbar juga kadang di meger. Ya sebenarnya cuma sampai di sini aja makernya Pak, nggak sampai ke busbar. Kalau busbar udah lain lagi nanti ya. Itu jalur trafo Pak maksudnya. Oh jalur trafonya ya. Ya ini tergantung dari SOP-nya lah. Kadang-kadang ada yang begitu awal ya mesti jelek ya kan. Ya. Begitu awal ya karena maker ya mesti jelek, nggak usah diukur. Apalagi secara visual ini udah, wah ini sudah ini secara visual ya. Nah biasanya memang untuk maker ini ya tergantung SOP-nya ya. Memang ada tujuannya. Maker awal itu ya untuk memastikan bahwa kelembapan lilitan stator tetap terjaga dan tidak terjadi hubung singkat. Ini tujuannya untuk ngecek di sini. Bahwa di statornya tidak terjadi short ya. Atau kerusakan isolasi ya. Nah, biasanya nanti di sini juga untuk mengambil apakah terjadi ini atau tidak ya. Apakah kotor atau ini ya. Lembab, kotor ya. Sehingga nanti perlu pemanasan ya. Berapa lama Pak biasanya pemanasannya Pak di sana Pak? Tergantung nilai dari PI-nya Pak, tapi kalau biasanya sih kita seharian full. Sehari full ya. Iya, biasa kita tinggal, besoknya baru kita. Berapa watt itu lampu halogennya? Kalau wattnya berapa ya Pak? Kita Tahu. pasang aja, pokoknya ada lampu di situ pasang aja Pak. Wattnya nggak pasti berapa wattnya, belum pernah sih saya lihat. Jadi cek juga nanti kalau penggantian kan harus tahu nih Oh, iya, iya, engineer-nya nih ya. itu harus dilihat Nah, benar-benar. Oke Pak. termasuk harus dicek itu suhunya berapa di situ. Oh iya, belum Pak, itu mau pasang aja, pokoknya Nah, ditutup ini kan pasang area. aja kan harusnya kan dicek itu. Jangan sampai nanti wah ini lampunya ternyata sudah turun ini ya kan. Nah, harus Siap, diganti. siap. Oke, itu jadi catatan tuh Pak. Betul, ini harus tahu Pak, wattnya lampu berapa, nanti panas yang di itu ya diukur berapa, itu juga harus dilakukan pengecekan ya. Sehingga nanti kalau panasnya turun ya mestinya jamnya nambah. Nah, iya. Termasuk kalau nanti suhu itu ruang tertutup Pak ya. Ruang tertutup, benar ruang Nah, tertutup. ruang tertutup, kalau ruang tertutup kan nggak ada sirkulasi udara dari luar masuk enggak? Dari atas sih Pak, dari pakai fan dari atas gitu, Pakai blower. fan blower ya. Iya, Nah, itu juga nanti dipertimbangkan apakah pada waktu musim dingin dengan musim hujan dengan musim panas mungkin sama atau tidak ya kan? ngaruh pasti Pak. Nah, itu mestinya kalau engineer berpikirnya sampai ke sana nanti. Iya, ngaruh itu. Benar. Nah, setelah itu nanti di sini ya perlu dilakukan ini ya sehingga nanti bisa menghasilkan ini. Nah, ini contoh untuk pencatatan datanya lah ya. Mestinya dicatat. Kalau sana catatnya manual atau pakai sistem? Manual Pak. Masih Manual, manual pakai tangan gini juga ya? ya, baik buku lah. Pakai buku ya. Iya, baik Ini buku. untuk masing-masing. Ini untuk fase ke ground ya. R-nya berapa, S-nya berapa, T-nya berapa, IP-nya nanti masing-masing berapa. Nah, ini untuk yang face to face-nya. Ini nanti dicatat.
berapa? Ini saya kira ya sama lah ya. Sama. Untuk model pengukuran ini tinggal nanti bukunya aja yang beda. Nah, yang berikutnya adalah kita ukur juga nanti setelah diberi resin, Pak ya. Kita beri resin ya. Nah, ini kalau untuk diberi resin ya mesti akan lembab nih. Betul. Sehingga nanti ya perlu dipanaskan lagi supaya nanti tidak lembab. Nah, sama untuk pengeringannya ya sama ya pakai halogen ya. Nah, resin ini fungsinya ya sangat baik untuk terutama untuk lock wind edge-nya Pak ya. Iya. Jadi untuk menahan lilitan kalau ada getaran agar tidak bergeser ya. Selain untuk itu ya memang di sini untuk meningkatkan isolasi Pak ya. Mestinya kalau sudah dipasang resin ada peningkatan berapa Pak? Biasanya PI-nya naik 1 atau 2, Pak. 1 atau 2 ya. Dengan catatan sudah dikeringkan Pak ya. Sudah dipanaskan sama halogen. Kalau masih lembab turun apa Sama naik aja. Pak? Hah? Sama aja nilainya, Pak. Bahkan lebih turun. Iya, kalau lembab ya masih turun. Nah, ini sama Pak ya untuk ininya ini bukan awal tapi setelah dikasih resin. Nanti dicatat sama ya, ini juga sama ya. Yang berikutnya adalah setelah nanti dimasukkan. Nah, ini yang masukkannya itu perlu ketelitian, Pak ya. Ini kadang-kadang masukkan rotor stator ke dalam itu suka ada ini nih. Pernah, Pak? Kita wanti-wanti itu sih Pak. Kalau masukkan rotor stator kan karena gapnya kecil kita selalu lebih hati-hati. Jadi dan ada apa ya kita namanya Pak ya? Pokayuk. Pokayuknya ada. Ada. Jadi sebelum kita memasukkan itu kayak apa ya namanya ya? Support lah untuk Ya, masukkannya. supportnya betul. Ada pokayuke supaya nanti dia nggak geser. Betul. Dan Dia harus pas gitu ya. aman. Nah. Ya, ini memang harus hati-hati sekali ya. Karena jangan sampai nanti lecet. Jadi memang yang paling krusial di sini, Pak. Iya. Betul Pak. Masukkan kembali. Pull out dan pull in-nya. Nah, pull out dan pull in-nya ini yang paling krusial itu. Ya lamanya di situ memang. Yes. Tapi ya kalau yang sudah terlatih ya sudah ini ya. Nah, ini engineer ya butuh nanti modifikasi di situ. Supaya nanti gimana pull out-nya cepat tapi tidak lecet. Berapa hari biasanya Pak? Ngeluarkan itu berapa hari itu? Ngeluarkannya nggak sampai berhari, paling lama 3 jam, Pak. 3 jam. Kalau masukkan? Masukkan lebih lama, 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Nah, mantap. Saya cepat. Nah, setelah itu nanti ya tetap diuji lagi, Pak ya. Apakah nanti terjadi penurunan atau tidak. Nah, setelah itu sebelum di-connect ke busbar ya nanti juga sama ya, perlu dilakukan pengujian juga ya, sama ya sistemnya. Itu untuk pengujian pada stator. Nah, untuk rotor ya agak berbeda dengan stator karena rotor tadi ada apa namanya? Eksitasi. Jadi tidak boleh sampai nanti merusak isolasi pada rotor. Karena rotor biasanya terbatas dia kemampuannya untuk menahan tegangan. Nah, biasanya itu 500 Pak ya. Jangan besar-besar. Nah, sama dengan di ini Pak ya. Di stator ada beberapa nanti yang untuk tahapan-tahapannya ya. Mulai dari awal sampai selesai. Mungkin ini nggak perlu saya bahas Pak ya, sama ya. Ini sama, nanti harus dicek ya. Nah, untuk peralatan-peralatan itu juga sama, harus dicek tahanan isolasinya, kabel ya. Ini jangan sampai nanti peralatan itu juga menimbulkan potensi bahaya. Ini kadang-kadang kita itu kan peralatan portable ini kabelnya lecet nggak ngerti. Motor juga sama ya, nanti harus dicek ya, nggak cuma itu ya.
Trafo juga sama, nanti harus dicek ya. Ini trafo ya. Oke. Nah, ini untuk PI-nya rumusnya ini, kalau PI untuk DAR-nya rumusnya ini. Yes. Kalau untuk PI khusus untuk yang motor, generator, trafo. Kabel enggak usah. Karena enggak punya belitan. Nah, referensinya ini referensi dari IEEE. Kalau IEEE PI-nya agak tinggi, Pak. 3 sampai 4. 2 itu masih fair ini. Ya fair itu sudah lumayan. Tapi kalau baik itu 3 sampai 4. Ini rekomendasi dari IEEE. Oke, alatnya ini kalau ya ini salah satu aja Pak ya. Ini kalau sudah ini contoh aja. Nah, kadang-kadang yang masalah ini Pak. Kalau untuk PI itu antara pembacaan alat dengan tabel sama atau beda Pak? Beda kadang, Pak. Bedanya jauh atau dekat? Lumayan jauh. Nah, sekarang yang digunakan yang mana? Kita biasanya mengacu pada alat, Pak. Yang Karena dibaca aktual. alat ya? Iya, karena aktual di lapangannya kan. Ya kadang-kadang memang pembacaan P 1 menit dengan P 10 menit itu mengalami perbedaan. Nah bedanya kenapa ya? Karena itu masih proses. Dia itu masih proses ya. Jadi kadang-kadang nilai yang ditampilkan 1 menit dan 10 menit itu enggak terlalu akurat. Ya benar Pak, kalau pakai nanti rekomendasi yang hasil pembacaan alatnya Pak ya. Jadi ini penting ya. Nah ini untuk berapa nilai PI itu tergantung pada kelas isolasinya juga. Ya, untuk kelas A, B, F, dan H itu rekomendasinya beda ternyata. Kalau tadi itu rekomendasi yang ideal, kalau ini rekomendasi yang minimum. Jadi kalau minimum memang 2, Pak. Kalau Bapak pakai 2 itu minimum. Kalau tadi ini kan fair sama good, Pak ya. Tapi memang minimumnya 2 betul ya. Ini Bapak pakai IEEE ya. Ya, kita pakai IEEE. Yang paling banyak dipakai memang IEEE. IEEE. Nah, ini kaitannya dengan suhu ya. Batas suhu tertinggi yang diizinkan pada titik terpanas dari mesin. Ini menurut VDA. Kenaikan suhunya seperti apa. Nah, rekomendasi dari Flux beda Pak. Sama Pak. Kalau di Flux itu 2 sampai 4 good. Kalau darnya ini, kalau darnya di sana berapa Pak? Disamain Pak, DAR sama PI-nya 2. Kalau dar lebih kecil lagi tuh Pak. Kita samain malah Pak. Samain, ya tinggi banget toh. Enggak sih Pak, biasanya standar kita buat kayak gitu malah. Excellent, kalau di atas 2 excellent Pak. Iya, kita buat itu standarnya Pak malah. Sama ya, oke. Samain malah DAR sama PI-nya. Oke, enggak apa-apa ya, lebih tinggi lebih bagus. Nah, ini untuk pegangan aja nanti kalau Bapak ini, oh pegangannya ini ya. Mestinya di sana sudah ada lah, tapi memperkuat Pak ya. Nah, kalau mau baca lebih lanjut ya Bapak baca ini. Kalau di sana ada standar-standar enggak Pak? Pasti pakai standar. Ada ya? Iya. Nah, itu juga buat laporan pakai standarnya dari mana apa itu. Betul. Ini karena beda. Kalau teknisi mungkin enggak perlu. Kalau engineer ya harus. Kalau teknisi kan yang penting kerja aja kan? Iya. Kerja sesuai SOP. Kecuali mungkin teknisi utama ya. Benar. Kalau sertifikasi udah punya apa aja Pak? Saya sertifikasi itu udah level 3 pemeliharaan generator Pak. Udah utama ya? Iya, udah utama. 3 kan utama, mantap ya kan? Dari mana Pak? Hakit atau dari? Hakit Pak. Hakit ya? Dari Hakit, tapi sekarang Hakit udah kurang jadi mau ke expertise kan Pak. Kenapa Pak? Hakit udah kurang gimana? Maksudnya udah mulai apa ya, kita
ke Hakit itu kalau dari perusahaan kita udah mulai digeser gitu Pak. Semua udah mulai masuk ke expertise. Oh, expertise ya. Ya, untuk ahli itu level anu lah. Ahli itu ahli muda dulu nanti. Iya, ahli muda. Ahli muda ya perlu Pak untuk nanti ke sana. Nah, kalau ahli muda tadi Pak ya, pegangannya 4 tadi. Harus kuat itu. Teorinya harus kuat ya kan? Standarnya harus tahu banyak ya. Rule-nya sama rule of thumb itu. 4. Ya. Kalau dites pakai itu menguasai ya insya Allah lolos. Oke ya, berkaitan dengan ini ya. Ini untuk rekomendasi dari mana? Ini lupa saya. Ya, ini untuk yang ini PI ya. Ini yang DAR-nya. Jadi kalau Bapak pegang yang itu ya udah aman lah ya. Ini rekomendasi dari Chauvin Arnox. Ini sama ya, enggak jauh beda. 2 sampai 4 itu good, baik. Lebih dari 4 itu excellent ya. Ini kalau darnya lebih dari 1,6. Kebanyakan dar itu 1,5 ke atas sudah bagus. Tapi kalau lebih dari 2 ya excellent. Lebih dari excellent ya kan. Oke, ini saya kira itu Pak ya. Nah, ada banyak Pak rekomendasi ya. Ini dari apa namanya Dr. Howard ya, pakar kelistrikan ya. Ini dari Chuk Yung ya. EASA Technical Support Specialist ya. Ini dari apalagi ini? Double. Double itu merek Pak ya. Merek mesin. Itu nilainya sekian. Hampir-hampir mirip sih sebenarnya ya, cuma beda-beda dikit ya. Rata-rata ya hampir mirip nilainya. Ada yang cuma 2, acceptable dan non acceptable. Kalau acceptable di atas 2, DA-nya di atas. Nah, ini juga tergantung pada kelasnya, untuk kelas isolasinya. Kalau kelas A itu sekian, kalau kelas B, F, H. Kalau di industri kan kebanyakan BF Pak ya. Iya. Oke, ini sama ya. Ini contoh untuk pengetesan motor ya. Yang berikutnya adalah DC leakage test ya. Jadi ini untuk pengukuran isolasi juga. Hampir semua pengukuran itu sebenarnya isolasi ya Pak. Cuma kalau DC leakage test di sini tegangannya variabel yaitu berubah-ubah. Supaya nanti di sini bisa mendapatkan nilai secara bertahap dari arus bocor yang melewati sebuah isolasi. Nah, tentu saja karena di sini lebih ada variabel ya nanti peralatannya lebih kompleks. Nah, bisa diatur. Nah, di sini ya lebih apa namanya ini untuk pengukuran arus bocor ya. Nah, biasanya untuk peralatan-peralatan yang sudah tua, nah ini juga perlu dilakukan DC leakage test. Supaya nanti diketahui lebih detail. Ya kalau hanya apa namanya Maker dan PI dan DAR kadang-kadang tidak cukup. Sehingga perlu dilakukan pengetesan ini. Kecuali kalau hasilnya bagus ya. Ini kalau hasilnya ya kurang bagus ya nanti bisa dicek di sini apakah ada kebocoran atau tidak. Nah biasanya ini ya Pak ya, yang pendinginnya udara ini. Ini perlu dicek juga yang tua-tua ini. Tapi kalau pakai hidrogen ya aman lah. Apalagi sekarang ini teknologinya kan udah pakai ini Pak ya, epoksimika Pak ya. Benar. Jadi tidak menyerap kelembapan dalam kondisi normal. Nah ini tegangan ujinya 2 kali VAC RMS.
DC tadi. Dan lebih tinggi Pak ini. Ini lebih tinggi ya. Yang ke berapa ini? 3 ya. Tangan delta testing ya. Tangan delta testing itu nama lainnya banyak. Ada power factor test, ada Los Angeles, bukan Los Angeles Pak ya. Kota dong. Ada kapasitan measurement test dan lain sebagainya. Ini sama dengan pengetesan apa namanya? PI dan tahanan isolasi. Standar ANSI-nya ini Pak ya, standar ANSI lebih besar dari kurang dari 0,5%. Kebalikannya dari PIDAR. Kalau PIDAR semakin tinggi semakin baik Pak ya. Betul. Tapi kalau tangan delta semakin rendah semakin Baik. Nah ini sama sebenarnya ya, yang dites adalah isolasinya untuk mengetahui proses kelemahan yang terjadi agar terhindari dari kegagalan operasi. Jadi memang yang dites itu hampir semuanya isolasi. Ya. Nah konsepnya pengukuran tangan delta itu seperti inilah kita gambarkan. Jadi sebenarnya konsepnya ya seperti ini, kita ngukur tangan delta itu. Jadi nanti kita memberikan tegangan di sini. Nah di sini nanti akan muncul elektroda. Nah di sini akan mengalir 3 macam arus ya, karena di sini nanti ada efek kapasitansinya. Jadi nanti ada kapasitan geometris, ada tahanan dielektrik, dan ada tahanan arus absorpsi yang digabung nanti dengan kapasitan arus absorpsi. Nah dari sini nanti bisa kita modelkan. Ini arusnya seperti ini. Nah dari sini bisa kita modelkan ya, sehingga di sini nanti muncul sudut delta sama pi. Kalau pi itu kaitannya dengan cos pi, ini yang dihitung adalah deltanya. Nah untuk menghitung delta kita menggunakan tangan delta. Nah tangan delta itu rumusnya seperti ini. Ini teoritisnya Pak ya. Nah ini prosedurnya untuk trafo misalkan ya, untuk yang lain sama. Ini untuk rangkaian pengukurannya, untuk pengujian tangan delta. Ini contoh untuk pengukurannya ya. Nah berapa nilai rekomendasinya ya? Ini tadi ada beberapa rekomendasi. Ini juga sama go no go test. Ini sama tadi ya untuk ininya ya. Ini rekomendasi dari Maker. Ya, idealnya isolasi itu mempunyai nilai PF-nya berapa, Pak? 0. Idealnya, tapi nggak mungkin, Pak ya. Nggak mungkin, Pak. Nggak ya idealnya. Maka ya sebisa mungkin ya sekecil mungkin. Karena 0 itu hanya milik Tuhan tuh. Betul. Karena yang mesti ada, ya karena ada yang namanya penghantar itu kan punya XL. Iya. Induktansi. Mesti punya induktansi ya, maka mesti ada cos-pi-nya walaupun kecil ya. Sehingga di sini ya harapannya tadi semakin kecil semakin baik. Batasnya berapa ya tadi? 0,5%. Aman ya, di bawah itu. Oke, ini adalah untuk beberapa ini ya. Ini rekomendasi-rekomendasi dari tangan delta. Ini untuk ada yang bilangnya 0, sampai 0,1%. Emang semakin kecil semakin bagus. Ini untuk ini ya. Gitet. Gitet ya, untuk tegangan tinggi 150 kV.
Ini untuk generator. Nah, ini untuk PLTD tapi. Ini Hmm. PLTD, ini rekomendasinya ini. Nah, di sini nanti nilai persentasenya adalah sekian persen. Ini rekomendasi dari ya. Ini menurut VDA 503 ya, nilainya seperti itu ya. Ini untuk Omicron ya, salah satu pabrikan alat ukur Pak ya, Omicron. Yang merekomendasikan dasarnya apa? Pakai ini kelas isolasinya beda juga. Nah, ini contoh untuk tangan datas pada trafo ya dengan menggunakan alat Omicron ya. Ini contoh untuk ininya pengukurannya, hasil ukurnya. Ini contoh pengukuran tangan delta di trafo ya. Oke, saya kira itu untuk ini ya. Kita lanjut yang berikutnya adalah dissipation factor ya. Nah, ini dissipation factor itu diukur sebagai bagian dari keseluruhan rencana evaluasi untuk menentukan kondisi operasi. Ini sama sebenarnya. Ini nama lain dari tangan delta tadi, Pak ya. Dari tangan delta itu ya sama dengan ini. Itu cuma nama lainnya seperti ini ya. Oke, saya kira itu. Yang berikutnya adalah balan tes rotor. Kalau di sana namanya balan voltage, Pak ya. Balan voltage benar Pak. Balan voltage ya. Balan spool. Ya, balan spool ya. Nah, ini untuk penting ya karena keseimbangan tegangan itu menjadi salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan pada sebuah generator. Nah, sebelum tes biasanya nanti ada ini Pak ya, ada apakah nanti impedansi rotornya itu dia itu linier atau tidak. Nah, sehingga nanti perlu dilakukan tes dulu sebelum kita melakukan pengujian balancing tegangan pada rotornya. Nah, ini untuk rangkaian ujinya. Nah, ini nanti untuk pengukuran impedansi karakteristik rotor ya. Nanti tegangannya, VAC, IA-nya berapa, Z impedansnya berapa. Nanti dibuat grafik ya antara apa namanya? Tegangan 10 sampai 130 ya. Terus nanti naik sama turun, Pak ya. Itu nanti diukur ya supaya nanti diketahui apakah impedansinya itu linear atau tidak. Nah, ini mestinya nanti ya nilai Z-nya perubahannya nanti tidak terlalu banyak ya, baik pada saat pengujian naik maupun turun. Itu untuk mengetahui apakah Z-nya itu linear atau tidak. Kalau dikasih tegangan sekian, arusnya sekian, Z-nya kan muncul gitu. Nah, Z-nya itu nanti berubah atau tidak. Kalau di sana tegangan maksimum berapa Pak untuk balancing Pak? Kita 120 ya, Pak. 120. Terendahnya berapa? 10. Terendahnya 5 ya Pak. 5 ya, ya itu masing-masing ini beda ya. Nanti tinggal kita sesuaikan. Nah, setelah itu nanti kita ya melakukan sama ya, melakukan pengukuran tegangan ya. Kita naikkan, kita turunkan ya, kita nanti tegangannya kita ukur, arusnya kita ukur. Nanti impedansnya nanti dapat kita hitung ya. Nah, sehingga di sini mestinya harus imbang ya. Nah, balancing rotor setelah kita mengetahui impedansnya itu digunakan nanti untuk mengukur keseimbangan tegangan. Ya tadi caranya pakai menginjeksi tegangan ya. Berapa nilainya? 120 kalau di sana.
Kemudian nanti kita ukur ya tegangan pada kutub A terhadap spool ya. Itu nanti yang berikutnya. Nah, di sini ini untuk rangkaian ujinya kita nanti cek di pool A dan pool B-nya. Apakah seimbang atau tidak. Nah, ini untuk nilainya nanti bisa dihitung berapa. Tegangannya nanti ini berapa. Nah, ini nanti harus sama, Pak ya. Atau nanti ya batasnya masuk dalam toleransi drop tegangannya ya, misalkan di sini berapa. Kalau di sana berapa, Pak, drop tegangannya di sana? 5%, Pak. Ya, lebih kecil lebih bagus. Iya. Lebih kecil lebih bagus. Kalau mau 10% boleh ya, tapi ya lebih bagus 5%. Ya. Nah, ini untuk drop tegangannya kita hitung dengan rumus ini. Yang berikutnya adalah tahanan dalam rotor. Diukur juga atau enggak, Pak, di sana, Pak? Pernah ukur? Diukur, Pak, diukur. Tahanan dalam. Oke ya, sama ya. Nah, ini adalah untuk mengetahui ketidakseimbangan ya antar fase atau kutub. Nah, ini nanti butuh ini, Pak ya. Data di nameplate atau di manual book. Berapa nilai tahanan dalam lilitannya berapa. Nah, biasanya nanti ini dijadikan untuk root cause analysis ya. Apa kira-kira kalau nanti nilainya berbeda dari yang ini. Biasanya nanti kaitannya dengan gangguan-gangguan yang ada di rotor ya, misalkan hubung singkat. Baik nanti antar lilitan maupun yang berbeda. Atau misalkan koneksi lilitan rusak dan lain sebagainya. Sehingga nanti dengan adanya ini sebenarnya tidak perlu melakukan high pot ataupun surge test. Kalau nanti untuk tahanan dalamnya dilakukan dengan baik. Oke, untuk ini ya, ini ada untuk tahanan dalam rotornya. Peralatannya nggak perlu saya bahas, windingnya juga nggak perlu ya. Ini contoh rangkaiannya untuk pengukuran apa namanya tahanan dalam rotornya. Ya. Nah, beda dengan pengukuran tahanan isolasi itu yang berbeda adalah nanti penggunaan level tegangannya aja. Kalau pakai Megger itu kan 500 tadi, Pak ya? Iya. Kalau tahanan dalam motor berapa, Pak, tegangannya? Waduh. Untuk motor mah 500, Pak. Kalau tahanan dalam kita nggak tahu deh. Lebih Belum rendah. kayak kan itu harus bongkar juga kan, Pak ya? Betul, ya betul. Harus dibongkar dia. Harus Kita dibongkar. belum pernah bongkar soalnya. Belum pernah bongkar ya? Belum. Ya, ini lebih rendah, Pak, untuk pengetesannya ya dibanding dengan Megger. Kalau Megger kan 500. Oke, yang berikutnya partial discharge, Pak ya. Partial discharge ini sebenarnya teknologi lama. Mulai populer tahun berapa ini? Partial discharge itu sejak zaman kuliah saya udah belajar partial discharge. Cuma ya alatnya mahal. Sampai sekarang masih mahal, Pak ya. Masih, Pak. Ya, partial discharge itu ya sebenarnya udah lama nih, Pak, teknologi lama. Jadi ini sudah 50 tahun lebih ya. Partial discharge itu digunakan untuk mendeteksi penurunan isolasi pada peralatan tegangan menengah dan tegangan tinggi listrik. Nah, biasanya nanti digunakan untuk mencari masalah pada isolasi yang baru. Ya. Bisa juga nanti digunakan untuk mendeteksi kemunduran kekuatan isolasi. Jadi ada dua, Pak ya. Partial discharge itu bisa digunakan untuk alat baru, sama digunakan untuk yang sudah turun isolasinya.
Nah, bedanya dengan HiPod apa? Kalau HiPod merusak. Hmm. Kalau partial discharge aman. Lebih senang Pak mana Pak? HiPod atau ini? Kalau buat yang baru mah iPod Pak, kan ada garansi. Ada garansi. Ya, ya betul ya. Ya kalau ada yang baru pakai iPod ya, karena ada Iya, garansi. Kalau cacat pabrik langsung kelihatan. iya bener Pak. iPod sebenarnya tidak untuk yang baru juga, ya kan? Bisa Iya, juga nanti untuk yang sudah diduga apakah ini itu masih tahan atau tidak. benar. Nah ini sebenarnya kalau pakai iPod kan resikonya rusak nih kan. Betul, betul Pak. Kalau pakai ini nggak rusak. Ini lebih bagus ya. Ya cuma alatnya lebih mahal, pengoperasiannya lebih sulit ya. Analisisnya juga lebih sulit ini. Tapi nanti ada yang mudah, oh, Pak. Partial discharge itu ada yang pakai dB suara, ada yang pakai kulum ya. Nanti ada beda-beda. Nah ini bisa dioperasikan secara online, ini kelebihannya. Kelebihannya online Pak. Jadi kalau partial discharge itu bisa online. Kalau HiPod kan nggak online. Ya, Jadi nanti pas waktu ini running. Tapi kan kalau online itu nanti bukan wilayahnya overhaul Pak ya. betul Pak. Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin kalau online. Itu Oh, masuknya ke PDM. rutin. Nah, PDM. Betul. Itu wilayahnya beda. Tapi ya Iya. siapa tahu engineer itu mungkin dipindah-pindah ya kan. Wah, Overhaul mungkin kapan-kapan pindah ke PDM, pindah ke sana. wah, jangan Pak, males. Lebih senang di overhaul, Pak. Iya Pak. Udah kerasan nih, Pak Andre ini. Nah, ini yang digunakan adalah menggunakan pulsa arus ya yang dihasilkan oleh peralatan PD pada lilitan. Nah, ini pendeteksiannya konsepnya sebenarnya ini hanya ini, Pak. Kalau PD itu kan memetakan bentuk gelombang. Jadi elektron itu kan idealnya kalau saya punya rangkaian, ini sumber AC, ini adalah isolator. Misalkan saya gambarkan inilah isolatornya. Ini beban. Ini isolator padat yang saya gambarkan. Elektron itu kan harusnya melewati arus listrik itu kan yang mengalir elektron. Elektron itu harusnya mengalirnya ke sini. Iya, benar. Beban. Tapi ternyata banyak juga elektron itu yang senang melewati jalan pintas. Iya. Mau nyebrang di sini susah Pak ya. Nyebrang di sini kan susah nih. Ini lautan luas. Maka merembet lewat isolator. Nah biasanya orang buat isolator itu kan ada yang namanya void. Iya, ada titik-titik ya benar. Nah inilah yang digunakan untuk sarana rambatan. Elektron yang ingin menuju jalan pintas. Kalau manusia kan ada seneng yang lewat jalur formal, ada yang seneng jalan pintas loh Pak. Sama Pak ya. Kalau yang jalan normal itu ya antri, kalau ada macet antri gitu Pak ya. Kalau jalan pintas pinginnya terbang ya kan. Nah, elektron ternyata juga sama Pak ini. Nah, ini yang nanti dideteksi oleh peralatan PD ini. Nah, kadang-kadang yang namanya void ya, itu kalau secara alami awal-awal nggak kelihatan. Tapi nanti begitu dia sudah dioperasikan secara normal, muncul di sini. Dan munculnya nggak di permukaan. Kalau munculnya di permukaan kelihatan. Iya. Karena munculnya di dalam nggak kelihatan. Nah sehingga ini perlu dideteksi. Nah ini alat ini mendeteksi itu sebenarnya. Intinya itu. Nah ada berbagai macam metode yang digunakan ya. Bisa offline, bisa menggunakan TVA, bisa pakai ultrasonik, bisa pakai blackout ultraviolet ya, bisa pakai online. Nah, ini sebenarnya indikator titik lemah ya. Dia itu memberikan indikator titik lemah pada sebuah isolasi ya. Nah, penyebabnya apa? Macam-macam. Yang pertama memang desainnya jelek.
Yang kedua, manufakturnya tidak sempurna. Ya tadi Pak, lebih aman di high pot aja Pak. Kalau desainnya jelek sama manufacturingnya jelek kan tembus dia. Iya benar Pak. Kalau tembus ya kembalikan. Balikan. Nah, Nah masalahnya kalau dikembalikan itu cepat nggak waktunya itu? ya lumayan Pak waktunya. Nah, pernah nggak Pak di high pot tembus itu pernah? Pernah Pak. Dan biasanya itu kayak waktu rewinding kemarin Pak. Mm-mm. Itu mereka memang harus kontraknya harus menyediakan 8 atau 9 atau 10 cadangan Cadangan. binding. Jadi ketika dia put kalau ada kebocoran atau hancur di windingnya langsung diganti. Gitu Pak ya. Ya kalau seperti itu lumayan. Ya kalau mereka bawanya cuma sedikit, habis di high pot rusak, nunggu lagi, ya, nggak bisa Nah, itu 45 pernah hari itu. kejadian juga, Pak, di Gunung Salak. Rewinding Ah, juga gitu. Cuman dibawa spare 4, yang bocornya 5. Nah, itu kejadian, Pak. Dan kita nunggu setengah bulan baru datang satu lagi. wah, lah berarti terus gimana itu nggak bisa tercapai dong waktunya? Enggak, Pak. Dibuat note bahwa itu kesalahan dari pihak ketiga, bukan dari kita. Ketiga, oh gitu. Gunung Salak itu PLTP ya, panas bumi ya? Ya, benar, Pak. PLTP. Panas bumi. Itu miliknya IP atau miliknya Chevron, Pak? Miliknya IP, Pak. Ada yang IP, ada yang Chevron. Ada 2 kan di situ, Pak. Oh, ada 2 di situ. Yang Iya. Chevron masih? Masih jalan. Tapi bukan Chevron lagi sekarang yang megang, Pak. Apa, Star Pak? Energy. Oh, Star Energy. Swasta? Iya, tetap swasta. Oh, tak kirain dibeli IP itu. Kenapa nggak dibeli IP, Pak? Kita nggak sanggup drillingnya, Pak. Oh, nggak sanggup drillingnya. Ya, kita nggak bisa pemeliharaan drilling, jadi belum bisa ngambil PLTP secara utuh. Tetap mereka masih Hmm. megang kendali drilling. Belum ada ahlinya toh, Pak? Yang drillingnya? Belum, Pak. Belum ada Wah, itu. Isjan, kita itu kita punya banyak sumber daya, belum ada ahlinya. Di training lah, ya. Iya, Lihatkan. benar itu, Pak. Nah, ini jadi masalah nih kalau saya dengar sedih nih kok belum ada ahlinya. Padahal apa namanya panas bumi kan udah lama. Betul. Tapi kalau di Pertamina ada, Pak. Cuman kan Indonesia Power fokusnya ke eh, energi kan ya, Pak ya. Bukan Iya, ke betul. oil and gas Iya, gitu. iya betul. Oke ya, terkait dengan ini ya, saya kira ini penyebabnya ini ya bisa kegagalan karena electrical, thermal, mechanical, overstress, penuaan ya dan lain sebagainya. Nah, ini untuk analisisnya, ini yang pakai alat yang sederhana, Pak. Enak, Pak ya. Karena pakai ini muncul angka. Iya, Kalau pakai ini ya enak. Tidak terlalu rumit, Pak, kali ini, Pak. benar. Ya mirip dengan Maker lah. Ini langsung muncul ya kan. Nilainya Iya, Pak. berapa pikokulom, berapa. Ini pakai yang pikokulom, Pak ya, pakai kulum. Belum. Ini contoh kalau pengukuran di ini, Pak, di Kabel. bawah tanah ya. Kabel XLPE. Ini untuk PD di trafo ya ini ya. Trafo. Nah, ini apa namanya? Blok diagramnya ya, alatnya itu ya macam-macam gini lah, nggak perlu saya bahas juga. Ini contoh alatnya, Pak ya. Untuk partial discharge ya, ini alat yang lain. Nah, nanti yang agak repot tuh kalau yang bentuknya kayak gini. Nah, itu yang sering kita pakai, Pak. Sering dipakai Pak ya situ, Pak ya. Hmm. Nah, ini adalah untuk kaitannya nanti dengan ini Pak ya, void tadi, lubang-lubang tadi ya. Dikenal dengan nama void ini yang muncul pada isolasi. Jadi nanti ini didetek ya pakai suhu ya, ada banyak sih deteksinya nanti di sini. Ada pakai suhu, ada suara, ada yang pakai apa namanya medan elektromagnetik ya. Nanti di sini untuk di ini kan. Nah, ini untuk ini ada yang pakai akustik ya, suara. Ada yang pakai gelombang elektromagnetik, ada yang pakai cahaya, ada yang pakai panas. Kombinasi dari 4 itu, Pak.
Kombinasi dari 4 munculkan dalam bentuk 1. Kalau yang sederhana kan tadi Pak ya, pakai satu-satu aja. Suara, pakai kolom, ya kan? Pakai cahaya. Tapi yang lebih lengkap pakai itu. Nah, ini bentuknya partial discharge itu kayak gini. Kayak petir. Akar pohon. Kayak apa ya? Akar gitu ya. Kayak petir yang nyambar itu kan, ya, nyebar. Nah, dia ngerambat. Elektron itu nanti supaya tembus ke sana itu lewatnya rambatan. Nah, ini rekomendasi dari ini ya. Perusahaan Jerman B2 Elektronik GmbH. Berapa nilainya? Ini tadi. Ini kabel XLPE Pak ya, untuk kabel ini. Ini untuk kabel sama ya. Ini rekomendasi dari HVM. HVM itu High Voltage Maintenance. Ini rekomendasi dari mana ini? Emerson ya. Ini untuk switchgear. Ini pakai suara. Sehingga kalau kita ngukur, kadang-kadang kita membutuhkan apa Pak? Earplug. Karena ini kecil sekali suaranya. Kalau suara yang kita dengar kayak kita ini ngomong ya sekitar 60, 50, 60. Kalau agak bising itu 85. Di atas 85 ada bising, orang teriak-teriak. Tapi kalau 10 dB itu masih kecil. Bisik. Orang bisik-bisik ya. Nah, ini untuk rekomendasi dari Emerson ya. Nah, ini Pak yang model ini. Yang model apa namanya bentuk gelombang. Sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak bentuk gelombang ya yang bisa kita. Ini untuk generator. Jadi nanti ada nilainya sebenarnya di sini, ada di sini. Berapa nano ya. Nah, ini pada tegangan berapa nanti akan muncul. Ini ada juga nilai-nilainya. Nah, ini juga sama pengukurannya contohnya. Ini fase R-nya begini, fase S begini, fase T begini ya. Nah, ini untuk rekomendasi ya untuk generator dari Omicron. Kurang dari sekian bagus ya. Berdasarkan best practice-nya. Untuk dari pattern-nya nanti dianalisis ya, kesimpulannya apa? Oh, misalkan di sini nanti fase R dan S mengindikasikan slot discharge akibat semikon abrasion di dalam slot. Pattern D ya mengindikasikan. Nah, ini kalau ini nanti butuh ini Pak ya, butuh khusus Pak. Butuh pelatihan Pak. Ya, butuh pelatihan khusus dan sertifikasi. Ya, sertifikasi. Oke, saya kira itu Pak ya. Yang lain nanti ini masih cukup. Ini infrared, cuma waktunya agak. Ini saya percepat aja. Ini infrared Pak ya. Infrared banyak digunakan untuk ini ya. Ini bisa di macam-macam ya untuk mendeteksi hal-hal. Kalau infrared udah bisa pernah gunakan Pak ya? Pernah. Nah, udah pernah saya kira enggak ini. Nanti bisa dibaca lagi. Saya kira itu ya. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan Pak Andre. Karena jamnya sudah menunjukkan jam 3 kurang dikit ya. Iya. Monggo Pak Andre, mumpung ada Pak Ali di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan begitu. Bingung mau diskusi apa sih? Sudah jelas ya Pak ya? Iya. Oh gitu. Sama seperti yang ada di Lapangan ya benar. Iya begitu. Rata-rata udah sesuai dengan yang ada di aktual lapangan kita. Teori dan standarnya juga sesuai. Jadi kayaknya udah lengkap deh. Ya ini untuk memperkuat teorinya juga Benar, nanti ya. benar Pak. Supaya nanti, karena Pak Andre ini kan engineer ya kan. Engineer itu harus kuat. Ya. Jangan sampai nanti ikut teknisi gitu ya. Iya. Biasanya berapa itu kan. Nah, repot nanti. Nah itu engineer itu tanggung jawab ya, yang perencananya ya. Saya kira itu. Mungkin itu Mbak ya, karena jamnya udah jam 3 ya.
Ya, baik. Heeh. Kalau begitu, mohon izin untuk penutupan sebentar ya, Bapak. Oke, siap. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,